Asa Milan untuk terus berpacu dalam perebutan Scudetto akhirnya terjaga. Bertindak sebagai tim tamu, Milan mampu mengalahkan Inter dengan skor 1-2. Lalu taktik apa yang digunakan Inzaghi kali ini? Dan bagaimana cara Pioli untuk mengatasinya? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Inzaghi gunakan formasi andalan 3-5-2. Komposisi pemain tak banyak ia ubah. Perubahan hanya terlihat di wingback kanan saat Dumfries dimainkan sementara Darmian ada di bangku cadangan. Selebihnya, pemain yang sering Inzaghi mainkan terlihat ada di line up. Pioli tetap gunakan formasi 4-2-3-1. Belum fitnya Tomori membuat Kalulu yang menemani Romagnoli di jantung pertahanan. Di lini depan, cederanya Ibrahimovic membuat Olivier Giroud yang dipasang sebagai target man. Yang unik, posisi gelandang serang yang diisi oleh Kessie. Penjelasan mengapa Kessie yang mengisi posisi tersebut akan dibahas nanti. Saat bertahan, Pioli tetap menggunakan 4 back. Hanya saja Theo yang dominan membantu serangan membuat pengisi 4 back ini tidak pernah ajak. Misalnya pada cuplikan ini, Theo berada jauh di depan di luar posisi aslinya. Saat bola berhasil direbut dan serangan balik terjadi, Tonalila yang mengisi posisi bek kiri. Situasi tersebut coba dimaksimalkan oleh Simone Inzaghi. Ia menempatkan Dumfries bermain lebih maju di sisi Theo beroperasi. Hal tersebut dapat dibuktikan lewat rata-rata posisi Dumfries berikut. Sebagai wingback, ia justru lebih dominan berada di depan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Perisic di kiri. Contohnya pada cuplikan ini, saat serangan dilakukan Inter, Theo tertinggal di belakang, sementara Dumfries berada di depan untuk memaksimalkan sisi kiri yang kosong. Di laga ini, Inzaghi memang tetap dengan pakemnya bermain memaksimalkan sisi lapangan. Serangan banyak dilakukan lewat Perisic dan Dumfries. Itu terbukti dari jumlah crossing yang dihasilkan. Inter hasilkan 26 kali crossing berbanding 8 kali milik Milan. Crossing-crossing Inter ini pun beberapa kali bahayakan gawang Milan. Misalnya pada cuplikan ini, crossing Perisic di kiri mampu ditanduk oleh Dumfries. Sayang golnya dianulir karena Perisic dalam posisi offside. Meskipun begitu, perbedaan terlihat pada sisi mana yang lebih difokuskan. Di laga ini, Inzaghi meminta anak asuhnya lebih banyak melakukan serangan ke sisi kiri Milan. Kembali, itu dilakukan untuk memaksimalkan permainan Theo yang sering maju ke depan. Statistik pun mencatat 44% serangan dilakukan ke sisi kiri Milan. Hanya 32% ke sisi kanan dan ke tengah hanya 24%. Sadari dominannya peran Brozovic di lini tengah Inter membuat Pioli membangku cadangkan Brahim Diaz dan memainkan Kessie di gelandang serang tengah. Dampaknya saat build-up dilakukan, Brozovic akan selalu ditekan oleh Kessie. Misalnya pada cuplikan ini, Kessie terus menekan Brozovic baik saat menguasai bola ataupun tidak. Kondisi ini pun membuat Inter tidak leluasa dalam penguasaan bola dan dalam melakukan build-up dari belakang. Karena Brozovic, sang pendistribusi bola, ditempel terus oleh Kessie. Itu terlihat dari penguasaan bola sebelum gol Inter terjadi. Inter hanya kuasai 45% berbanding 55% milik Milan. Sebagai contoh, lihatlah cuplikan ini. Brozovic yang ditekan oleh Kessie membuat Handanovic melakukan umpan jauh ke depan. Bermain dengan 2 wingback membuat Inter bertahan dengan 5 back. Dumfries dan Perisic akan berposisi sejajar dengan 3 back tengah membentuk 5 back. Hadapi taktik tersebut, Pioli memilih untuk tidak meladeninya. Maka dibanding menyerang memaksimalkan sisi lapangan, Pioli justru meminta anak asuhnya memaksimalkan tengah lapangan. Itu dilakukan Pioli dengan menempatkan sejumlah penumpang gelap di lini tengah. Calabria dan Theo yang normalnya bermain melebar, kini justru dominan bermain ke tengah saat maju.
Leao, Saelemaekers, dan Mesias pun sama. Dibanding melebar, mereka lebih banyak merapatkan diri ke tengah. Kondisi tersebut membuat Milan unggul jumlah pemain dan mampu menguasai lini tengah. Misalnya pada cuplikan ini, saat Inzaghi tempatkan 5 bek melebar di pertahanan, Pioli justru meminta anak asuhnya untuk tidak bermain melebar ke sayap. Sebaliknya, meminta pemainnya melakukan serangan dari tengah lapangan. Dalam cuplikan ini, Milan unggul jumlah pemain di tengah. 7 pemain Milan hanya dihadapi 5 pemain Inter. Hal ini pun menjawab mengapa komparasi crossing Milan dan Inter sangat timpang. Saat Inter hasilkan 26 crossing, Milan hanya 8 kali. Itu disebabkan karena Pioli memang tidak menginstruksikan pemainnya untuk bermain melebar dan melakukan crossing. Gol kedua Milan pun terjadi lewat taktik ini. Di lini tengah terjadi 3 versus 3. Calabria yang ada di kanan bermain lebih merapat ke tengah sehingga terjadi 4 pemain Milan melawan 3 pemain Inter. Milan pun kembali unggul jumlah pemain di tengah. Kondisi tersebut membuat Calabria bisa leluasa menerima bola dan mengirimkan umpan ke depan yang dijadikan gol oleh Olivier Giroud. Nama Olivier Giroud pasti sudah disadari sebagai salah satu aktor kemenangan Milan. Ia mengawali serangan balik di gol pertama dan mencetak baik gol pertama dan kedua. Akan tetapi, kegemilangan Megmenyo tampaknya tak disadari sebagian orang. Padahal pada laga ini, kiper pengganti Donnarumma ini catatkan 4 penyelamatan penting. Tanpa penyelamatannya, Milan seharusnya sudah kebobolan 1 gol lagi di babak pertama. Misalnya pada cuplikan ini, tendangan Dumfries di dalam kotak penalti mampu ia mentahkan. Atau pada contoh ini, keputusan Megmenyo untuk keluar dari kotak penalti sangatlah tepat. Ia berhasil melakukan tackle pada Calhanoglu yang sekaligus menghentikan momentum serangan balik Inter. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kedua pelatih menampilkan gaya permainan yang sangat berbeda. Bila Inzaghi menyerang lewat sisi lapangan, maka Pioli memaksimalkan tengah lapangan. Kali ini, Pioli berhasil unggul lewat eksploitasi tengah lapangan yang ia lakukan. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi, goodbye!